penekanan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai satu tangan simbol tauhid. Jarinya yang kanan, telunjuk kanan simbol tauhid. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan 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 Rasulullah Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bisa mendengarkan suara saya? Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. La ilaha La ilaha illallah illallah Muhammadar Rasulullah Muhammad dan Rasulullah. sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah saya ini benar-benar Islam, benar-benar Muslim? Ya.
Anda adalah seorang muslimah saat ini karena sudah mempersaksikan, sudah meneguhkan hati, sudah meyakini, sudah mempercayai, sudah beriman bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasul dan sebagai Nabi penutup. Jadi kalau adik ini bertanya, apakah saya seorang muslimah sekarang? Ya, Anda sah menjadi seorang muslim. Saya kira begitu, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Gurunda, Masya Allah, Allahu Akbar. Seperti biasa di momen ini kita tutup dengan doa ya. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong untuk Kak Lani bantu aminkan doa ini, karena ini doa untuk kita bersama, juga untuk semua saudara-saudari kita ya di luar sana. Baik, kita khusyuk sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa diri ini ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia rahmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama untuk saudari kami ya Allah yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga beliau menjadi saudara kami dalam seiman ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, terutama mereka adalah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, di antara kami masih ada ibu bapaknya, adik kakaknya, dan orang-orang yang dicintai yang masih belum mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam, terkhusus untuk saudari kami yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kami mohon pada malam hari ini, kami mohon dengan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul kembali nanti di jannah-Mu ya Allah, di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di surga yang Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas segala karunia yang Engkau berikan, hidayah yang Engkau berikan, dan juga nikmat kesehatan yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami masih ada saudara-saudari kami yang sedang sakit, ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa ya Allah. Saudara-saudari kami yang saat ini sedang berada kesulitan atau terhimpit urusan dan sebagainya, Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Berikan mereka kesehatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu setelah Engkau berikan kepada saudari kami yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, karuniakanlah kepada kami ya Allah keturunan yang soleh dan soleha ya Allah, pasangan yang soleh dan soleha ya Allah, generasi yang menjadi penyejuk mata ya Allah, generasi yang cinta terhadap agamamu ya Allah, generasi yang selalu membela agamamu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah,
berikanlah kesabaran kepada kami semua ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah, yang memperjuangkan agama tauhid ya Allah, yang meneruskan jejak para nabi ya Allah, yang meneruskan jejak para sahabat ya Allah, yang mendakwahkan kalimah la ilaha illallah. Berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah dalam menghadapi hujah kaum-kaum kufar ya Allah. Turunkanlah pertolongan-Mu dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah, dan turunkanlah pertolongan-Mu dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini juga nanti di akhirat ya Allah. Masukkanlah kami bersama saudara-saudari kami seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, masuk ke dalam jannah-Mu bersama dengan mereka ya Allah. Ya aziz ya rabb, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kuluniyatin sholihah bi barakatis suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh saudara kami dan saudara-saudari kami berkaitan dengan nasihat dan petuahnya. Sebelum itu kami sampaikan dulu Kak Lani, seperti biasa ketika menjadi seorang muslimah atau ketika menjadi seorang yang beriman, pertama perintah di dalam Al-Quran, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, karena kalau masih setengah-setengah itu belum menjadi seorang mukmin, belum menjadi seorang muslim. Jadi totalitas, apa yang menjadi perintah di dalam Islam lakukan, apa yang dilarang jauhi, apa yang menjadi kewajiban jalankan. Sholat sudah seharusnya dijalankan ketika menjadi seorang muslimah, begitu juga aturan-aturan yang lain, puasa dan seterusnya. Dan juga ada fikih nanti untuk seorang wanita, misal ketika haid dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang baca Quran. Pelajari semua itu, lalu nanti amalkan dan jalankan. Seperti itu ya. Namun di dalam Islam dijelaskan, Allah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut bahwa jangan mengira ketika kamu menjadi seorang mukmin kamu akan dibiarkan begitu saja. Allah akan menguji. Allah akan menguji keimanan kita, sejauh mana level keimanan kita. Seperti itu. Allah juga jelaskan ujian bagi orang yang beriman atau bagi manusia itu ada beberapa. Diberikan rasa takut, berkurangnya jiwa, mungkin kita akan mendapatkan teror, rasa takut dan sebagainya, atau kita akan berkurang, dijauhi, dikucilkan dan sebagainya, dimiskinkan dan seterusnya. Akan beberapa ujian yang akan kita hadapi. Tapi Allah kabarkan wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kuncinya adalah bersabar, bertawakal kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Jadi ujian dikabarkan, solusinya juga ditawarkan. Seperti itu ya. Menjadi seorang mukmin. Insya Allah nanti belajar terus menjadi seorang muslimah sehingga benar-benar menjalankan syariat Islam. Untuk tahap awal biasanya ketika baru syahadat disyariatkan itu melakukan mandi besar. Niatkan saja dengan sederhana, saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Diguyur seluruh anggota tubuhnya, dibersihkan karena sebelumnya tidak pernah melakukan mandi besar. Artinya kita dalam posisi kotor atau najis kan gitu. Untuk mensucikan diri kita sehingga nanti ibadah lebih tenang lagi, lebih plong lagi, lebih sempurna lagi. Ya, niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, basuh seluruh anggota tubuh, bersihkan mata, telinga, hidung dan seterusnya, semuanya dibersihkan. Di situ akan merasakan kesegarannya kan gitu. Namanya juga habis mandi. Baik, dari saya itu dulu. Mungkin saudara-saudara kami yang lain yang akan turut menyampaikan, silahkan. Saya izin kembali mute. Ya, terima kasih Ustaz Talib. Langsung ke Ko Julius. Silakan Bang Ko Julius. Boleh mu'alaf tapi sudah bertahun-tahun. Kalau sudah bang, kalau koko, Bang Ko Julius gimana sih? Ko, silakan Ko. Sengaja saya nekan Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Iwan Villa semua. Dan selamat aja sih buat Kak Lani ya. Dari mu'alafnya kapan sih? Tapi Baru saja. bertahun-tahun. Baru saja Baru saja kan? diikrarkan. Iya. Jadi yang bertahun-tahun siapa?
Ya, Ko Julius lah. Oh, aku ya rupanya. Aku kira Kak Lani. Bingung aku tadi. Ya, mungkin dari agama apa sebelumnya Kak Lani? Ya, Sebelumnya dari agama apa nih? Keharingan atau nyembah pohon? saya dari Kristen. Kristen Oh, dari Kristen. Protestan. Masya Allah, Masya Allah. Domisili di mana? Morotai, Monota itu di mana ya? Di Sulawesi, Papua? Maluku. Oh, Maluku. Wah, Masya Allah. Orang Malukunya? Ya, Oke, oke. Siap, siap, siap. Lanjut, Ustaz Alif. Bingung juga. Siap, lanjut host. Ya, barangkali dari Gurunda mau ada pencerahan kepada kalian nih. Silakan Gurunda. Di mute Gurunda, ke mute. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Jadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melembutkan hatinya menerima Islam adalah bahwa Allah menyuruh untuk disampaikan kepada mereka, in yantahu yaghfar lahum ma qad salaf. Jadi orang yang baru masuk Islam itu semua dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Semua dosa-dosanya. Jadi adik ini ketika sudah berikrar bahwa aku meneguhkan hidupku, mengikrarkan dalam hatiku, dan aku akan aplikasikan dalam perbuatanku bahwa yang disebut Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan tak ada Tuhan selain Allah. Dan aku teguhkan hatiku dengan segenap kekuatanku, pikiranku, daya yang aku punya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan dua hal ini diteguhkan dengan ikhlas, maka seluruh dosa-dosa yang pernah ada ini lakukan sejak dulu, itu dihapuskan oleh Allah. Itulah keindahannya ketika hati di Islam itu menjadi agama baru dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan kita itu dalam keadaan dewasa, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sadar, tahu kalau kita adalah manusia yang tak ada dosa. Kalau bayi mereka lahir, mereka nggak tahu kalau mereka hidup dalam keadaan suci. Sehingga tak ada kemudian keinginan-keinginan untuk menjaga kesucian itu, dikarenakan banyaknya keadaan atau situasi yang menghantarkan kepada kesalahan atau kehilafan atau perbuatan dosa. Nah, keistimewaan seorang mu'allaf Nadin Dalani dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan mampu berfikir, dalam keadaan dewasa, bisa memisahkan antara baik dan benar. Itu posisi diri dalam keadaan suci tanpa dosa. Subhanallah. Detik ini, itu dosa-dosanya tak ada sedikit pun. Jadi ada ini seperti bayi, inilah yang disebut terlahir kembali dalam keadaan fitrah. Jadi adik ini seperti bayi, seperti kertas yang putih, tak ada titik, tak ada celah sedikit pun di dalamnya. Nah, dalam keadaan tersadarkan, dalam keadaan berakal, dalam keadaan sehat seperti ini, mampu berpikir, maka langkah yang harus dilakukan adalah menjaga diri untuk tidak ternoda. Mengisi semua kehidupan, mengisi semua sisi kehidupan ini dengan amalan. Apa yang kita lakukan sebisa mungkin tidak merusak, tidak menodai kertas yang putih tadi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya besok hari tiba-tiba saya melakukan maksiat? Entah itu sadar atau tidak sadar, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Lalu apa solusinya di dalam Islam?
Solusi dalam Islam itu adalah bertaubat. Misalnya nih, Dinda Lani tiba-tiba kan syahadat tuh sekarang. Lalu kemudian berikrar tak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tak ada maksiat, tak ada dosa. Tiba-tiba besok mungkin membentak orang tua. Bentak orang tuanya. Atau ada sesuatu hal yang menyebabkan rusaknya kesucian tadi. Ya mungkin berkata kasar, atau mungkin melakukan satu tindakan yang menjatuhkan kepada hal-hal yang mendekatkan kepada persinahan. Ini contoh. Maka solusinya apa untuk membersihkan kembali? Bertaubat. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi ketika kita kemudian jatuh dalam kemaksiatan, maka kita bertaubat. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Jadi merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah tindakan yang merusak kita sendiri dan melakukan penyesalan. Menyesal sekali. Ya Allah maafkan aku. Ya Allah, ya Rabb. Berjanji enggak akan lagi melakukan hal tersebut. Nah, karena itu di Islam itu sangat indah. Ketika Dinda Lani ini sudah masuk Islam hari ini dalam keadaan suci, bersih, terlahir kembali, kebaikan-kebaikannya yang pernah dilakukan sebelum masuk Islam itu tidak dihapuskan, hanya dosanya yang dihapuskan, amal baiknya tidak dihapuskan, maka posisi sekarang kas amalan baiknya itu penuh, kas dosanya tak ada, kosong. Ketika kemudian melakukan dosa, bersihkan langsung, istighfar. Nah, lalu isi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga hal-hal yang dilakukan ini menjadi amalan baik. Jadi dosa terkikis habis, amalan-amalan baik bertambah banyak setiap hari. Nah, itulah Islam, itulah kemudian yang harus dilakoni ketika kita sudah masuk Islam. Kita harus perbanyak amalan-amalan soleh, berbuat baik, mengasihi sesama manusia, mencintai seluruh apa yang ada pada diri kita, yang ada pada diri orang lain. Yang pasti yang kita harus jaga setelah menjadi muslimah, adikku, menjaga hubungan kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Nanti bingung tuh, kalau dulu kan saya menyembah ada patungnya, di rumah saya ada bentuk salib di situ, digantung di dinding, ada tiang, habis itu ada orang di situ bergantung namanya Yesus. Nah, sekarang bingung, jadinya saya sekarang menyembah kepada Allah yang tak terlihat. Nah, di dalam Islam, pencipta yang kita sembah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi kita menyembah Allah tidak mesti kita lihat. Kenapa? Karena Allah sudah melihat. Sembahlah Allah seakan-akan kita melihatnya. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kita hanya berdoa saja. Sama seperti ketika kita ibadah sholat misalnya. Allahu Akbar. Yang kita pikirkan itu adalah bahwa saya sekarang ini sedang menghadap kepada penciptaku. Maka penciptaku itu melihat, penciptaku mendengar. Jadi kita berdialog dengan hakikat pencipta. Tidak perlu kita hadirkan dia, ada lapas Allah, enggak perlu. Karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan tulisan, Allah itu bukan benda, Allah itu sang pencipta. Allah Sami Alim. Jadi Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Dikau yang maha pengasih, duhai Engkau pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai Dikau hakikat yang maha kasih lagi maha penyayang. Itu aja dalam ibadah kita. Kita tidak menghadirkan kemudian objek. Bahwa kita hadirkan ada manusia rambut gondrong, matanya berkedip-kedip, lihat kita lagi berdoa. Itu enggak ada dalam Islam, itu enggak kenal yang kayak gitu. Karena pencipta kita itu bukan makhluk, hanya makhluk yang bisa kemudian datang ke kita dalam mimpi, dia datang, aku adalah Tuhan, itu makhluk, itu paganisme. Kalau kita pencipta langit dan bumi itu meliputi segala-galanya. Dengan melihat alam ini, kita sudah sadar bahwa Allah itu ada. Kenapa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Karena kita melihat alam semesta. Karena kita ngaca. Kita begitu ganteng, kita begitu cantik. Apakah itu buatan kita? Bukan.
Lalu yang membuatnya siapa? Hakikat pencipta, itulah yang disebut Allah. Maka dengan melihat diri kita, bercermin kita, melihat alam ini begitu sempurna, melihat lautan, melihat daratan, melihat gunung, awan, segala-galanya, maka yang kita pandang itu adalah Tuhan. Tuhan, kebesaran Tuhan yang kita lihat. Oh, betapa besar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Betapa indah alam-Mu ya Tuhan. Betapa cantiknya ciptaan-Mu ya Tuhan. Itu orang yang berakal tuh. Jadi tidak mesti Tuhan itu turun, mengintip pakai tongkat jalan, pakai sepatu. Tak perlu. Karena Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Tidak ada gerakan daun di atas muka bumi ini yang lepas daripada pengawasan Allah. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah, yang maha dahsyat, yang maha kuat. Tidak seperti dulu, maaf, sebelumnya ya Tuhannya tidur, ngantuk, lapar, ketakutan. Itu tidak disifati oleh pencipta. Itu sifat makhluk. Sedangkan kita ini hanya menyembah kepada yang menciptakan segala makhluk. Saya kira begitu. Yang pertama, adik ini sekarang dalam keadaan suci, mohon kesuciannya dijaga dengan baik. Kalaupun jatuh, istighfar, bertobat. Dan yang kedua, isi kekosongan kita, isi kertas putih kita dengan catatan-catatan yang indah. Paham ya? Isi kertas kita yang bersih ini dengan kegiatan-kegiatan yang indah. Ucapan-ucapan yang indah, amalan-amalan yang indah, amalan yang dicintai oleh ahli ibadah, oleh pencipta langit dan bumi, oleh keluarga kita dan seterusnya. Saya kira begitu. Tulus dalam melakukan segala hal, tulus dalam bertindak segala hal, dan saya yakin adik ini masih muda, masih punya kesempatan untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Islam itu indah sekali. Saya kira begitu dari saya sebagai orang tua ya, kepada anak, kepada adik yang baru masuk Islam. Alhamdulillah.